taruh di website lu, gratis orang boleh baca. Oke. Iya, gue gratisin, orang baca, di belakangnya tulisan, kalau suka beli ya, beli orang 10.000 bulan pertama. Oke. Nah, managing ekspektasi itu penting. Kelas, gue jualan kelas. Apa nih, kelas digital yang pakai Zoom lah, itu gue bikin ada 30 kelas nulis waktu itu, pas zaman pandemi. Sama gue kasih icip dulu juga ke mereka, bahwa gue managing ekspektasi mereka, ini yang gue ajarin kelas kayak gini. Tahu nggak caranya gimana? Ini gue buka di sini, gue bongkar aja. Oke. Di suatu hari di bulan pandemi, gue bikin cerpen, 5 biji cerpen, cerita pendek. Gua tulis dan gua bacakan di YouTube. Oke. View-nya 2 juta, 1,5 juta, segala macam. Gede lah view-nya. Cerpen ditulis, gua bacain di YouTube. Penulis-penulis pada iniin gua, pada WA gua. Lu tuh aneh banget sih. Lu emang gak butuh duit apa gimana? Karena lo taruh di YouTube paling AdSense-nya juga berapa, itu satu. Kedua, lo kan penulis established. Bikin buku aja. Bikin buku, berapa laku lo gini-gini, royalti gini-gini. Oh iya emang pengennya gue gratisin sih di YouTube, gue bilang gitu. Yang mereka nggak tahu, semua cerpen itu adalah promo gue sebenarnya untuk bikin kelas nulis gue. Karena semua kelas nulis gue isinya bedah cerpen-cerpen itu. Oke. In a way, lu punya funneling. Betul. Oke. Jadi kelas nulis gue adalah satu cerpen gue judulnya Gerimis. Itu udah 2 juta kayaknya, 2 juta yang baca. Guys, gue bikin kelas nulis Raditya Dika. Yang gue bahas adalah bedah cerpen Gerimis. Lo kalau udah baca dan lo suka, pengen tahu cara nulisnya gimana, gue bongkar semua cara nulisnya. Sold out. Buka lagi, tahu-tahu 30 kelas untuk 5 cerpen. Cuma modal 5 video tersebut itu 5 video. Nah artinya kan, teman-teman, ya gue kan tipe yang gak langsung bilang ke teman penulis gue ya, kayak lu tuh gak ngerti, ini tuh marketing gue gini, ya ngapain? Oh. Ya gue cuma bilang makasih ya sarannya, ya udah gitu. Cuma kan mereka gak tahu. Itu funnelingnya lu padahal. Iya, bahwa itu. Nah balik ke pertanyaan lu, supaya orang gak ngerasa gak puas, ya, berarti kan ekspektasi yang harus kita manage. Itulah kenapa ini cerpennya, orang udah ngerasa, oh yang gue akan ikutin adalah belajar soal bikin ini. Begitu dia masuk, itu yang memang gue kasih. Jadi gue selalu trying to manage the expectation supaya matching. Berikut dengan harga dan lain-lain gitu sih kira-kira. Oke. Nah ini ngomongin funneling, cocok nih sama gue punya poin berikutnya gitu loh. Pada umumnya orang-orang yang akhirnya berani cross the chasm, dia berani ngelakuin ini semua, pada umumnya berasa, ih tapi cringe banget ya, kok gue jualan produk diri gue sendiri gitu loh. Tapi Bang Radit tadi kasih tahu, Gus ini semua funneling gitu loh. Jadi nggak terkesan jualan gitu. Ya kan? Nah, gue mau minta komentar lu nih sebagai orang yang udah ngelakuin ini semua. Menurut lu ada tips gak sih? Atau itu semua tuh seni Gus? Itu nggak bisa diajarkan gitu loh. Untuk jualan yang nggak berasa jualan. Untuk jualan yang nggak berasa jualan, gimana ya? Masalahnya gue berasa jualan sih. Maksudnya gue ngejual juga masalahnya. Dari sisi kreatornya kan? Karena lu udah punya tanda kutip framework untuk ngelakuin, gue ngelakuin itu ada faedahnya nih. Oke, gue nggak tahu ini menjawab pertanyaan lo apa enggak ya, gue nggak tahu ya. Tapi satu hal yang gue tanemin